Yuk jalan-jalan menyusuri jalan kenangan kembali ke masa-masa awal sejarah manusia ketika nenek moyang kita hidup di bumi sebagai suku-suku nomaden. Bayangkan sejenak bagaimana kehidupan bagi mereka yang memiliki gangguan penglihatan. Bagi yang cukup beruntung karena hanya memiliki masalah penglihatan ringan, mereka mungkin bisa bergerak tanpa terlalu banyak kesulitan. Tapi bagi mereka yang memiliki masalah penglihatan yang parah, tantangannya sangat berat. Produktivitas dan manfaat mereka bagi suku mereka bisa sangat terganggu yang berpotensi menyebabkan mereka ditinggalkan. Begitu manusia menetap dan membentuk komunitas, cara kita memperlakukan satu sama lain mulai berubah dan kita mulai memandang orang-orang yang memiliki masalah penglihatan parah dengan lebih baik dan penuh empati. Namun tanpa pengetahuan ilmiah yang kita miliki saat ini, kapasitas kita untuk memberikan dukungan sangat terbatas. Sebelum kacamata tersedia, orang-orang yang memiliki masalah penglihatan ringan seperti rabun jauh mungkin tidak terlalu terpengaruh. Meskipun gangguan penglihatan mereka mungkin membuat tugas-tugas tertentu seperti berburu atau menemukan ancaman menjadi lebih sulit, orang-orang ini masih dapat berkontribusi pada kelangsungan hidup suku mereka dan oleh karena itu secara umum diterima oleh rekan-rekan mereka. Seiring berjalannya waktu, dengan semakin memburuknya penglihatan, banyak orang yang belajar untuk beradaptasi. Penurunan penglihatan secara bertahap selama beberapa tahun mungkin tidak disadari oleh mereka, sehingga mereka mengembangkan mekanisme penanggulangan seperti lebih mengandalkan indera lainnya. Perlu juga dicatat bahwa penglihatan yang tepat tidak begitu penting saat itu seperti sekarang. Pada sebagian besar sejarah kita, tingkat literasi masih rendah, seringkali hanya sekitar 20% atau kurang, dan pendidikan formal tidak penting untuk sebagian besar pekerjaan. Dengan demikian, masalah penglihatan tidak selalu memengaruhi kemampuan seseorang untuk bekerja dan belajar. Kebanyakan orang tidak diharapkan untuk melakukan tugas yang memerlukan penglihatan yang luar biasa. Jadi mereka bisa bertahan selama mereka bisa melaksanakan tugas mereka yang seringkali berupa pekerjaan fisik. Ini mungkin tampak keras menurut standar saat ini, tapi jika penglihatanmu cukup baik untuk bekerja di, katakanlah ladang, kamu setidaknya bisa mendapatkan makanan dan penghasilan. Maju cepat ke abad ke-13 saat kilasan pertama dari apa yang kita kenal sekarang sebagai kacamata mulai muncul. Versi awal kacamata ini pada dasarnya hanya berupa kaca pembesar yang hanya berfungsi untuk membantu tugas membaca. Seiring berjalannya waktu, kacamata menjadi semakin kompleks dan mulai menyerupai apa yang kita kenal sekarang sekitar abad ke-17 dan ke-18. Sekarang, yuk kita lihat sejenak sejarah kacamata yang menarik. Perjalanan kacamata menuju kesempurnaan membutuhkan waktu beberapa abad dengan visi yang tak terhitung jumlahnya dan gagasan-gagasan inventif. Tapi, misteri di balik siapa yang menemukan kacamata yang dapat dikenakan masih belum terpecahkan. Kita tahu bahwa teman-teman kuno kita, bangsa Romawi, adalah yang pertama kali mengungkap keajaiban kaca dan kekuatannya untuk memperbesar teks yang kecil sehingga melahirkan kaca pembesar mini. Maju cepat ke Italia pada abad ke-13, di mana kita bertemu dengan kacamata yang dapat dipakai paling awal dalam sejarah. Kacamata ini memiliki lensa yang belum sempurna, yang dibuat oleh tukang kaca tiup terampil yang dimasukkan ke dalam bingkai dari kayu, kulit, atau bahkan tanduk binatang dan dipegang di wajah atau diseimbangkan di hidung. Seiring dengan kemajuan teknologi selama masa Renaissance, alat ini menjadi lebih umum. Bagaimana kita tahu kacamata ini pernah ada? Nah, kita harus berterima kasih kepada seni. Lukisan-lukisan dari periode Renaissance awal sering menggambarkan para cendekiawan dengan kacamata genggam atau kacamata yang bertengger di hidung mereka. Berdasarkan tes penglihatan yang belum sempurna, para pembuat kaca Italia membuat lensa dengan ketebalan yang bervariasi. Seiring dengan popularitasnya yang melonjak, kacamata ini memulai perjalanannya dari Italia ke seluruh Eropa menjadi aksesori mewah yang tersedia bagi kaum-kaum yang mampu membelinya. Mengingat pentingnya pengetahuan selama masa Renaissance, kacamata menjadi simbol kecakapan intelektual dan kekayaan. Untuk sementara waktu, sepertinya teknologi kacamata mencapai titik terendah. Lompatan signifikan berikutnya baru terjadi pada tahun 1700-an ketika kacamata menjadi bebas genggam dengan diperkenalkannya gagang yang menjulur hingga ke telinga.
Salah satu contoh yang paling terkenal dari kacamata modern ini adalah Martin's Margins yang dirancang oleh penemu Benjamin Martin. Saat ini kacamata ini sangat dicari oleh para kolektor, tapi kacamata ini merupakan pelopor dalam pencarian lensa yang lebih akurat dan lebih tipis yang disatukan oleh bingkai yang kuat. Setelah kacamata berubah posisi menjadi di atas telinga, evolusinya tampak semakin cepat. Bahkan Benjamin Franklin berkontribusi pada perkembangan pesat ini dengan menciptakan lensa bifokal, sebuah solusi yang bagus bagi mereka yang memiliki masalah penglihatan jarak dekat dan jauh. Dia dengan cerdik mengiris dua lensa dan menggabungkannya ke dalam satu bingkai. Saat itu juga kacamata gunting semakin populer. Pada dasarnya ini adalah kacamata yang mudah dimasukkan ke dalam saku, dapat dilipat seperti gunting, dan sempurna untuk saat-saat ketika kamu ingin mengintip sesuatu yang penting secara sekilas. Sebagian pria tidak senang mengenakan kacamata sepanjang waktu, jadi kacamata ringkas ini adalah solusi yang sempurna. Saat abad ke-19 tiba, kacamata masih dibuat dengan tangan dan tidak dapat diakses oleh semua orang. Namun berkat revolusi industri yang akan datang, produksi massal bingkai dan lensa sudah di depan mata, sehingga memudahkan para pekerja keras untuk mengoreksi penglihatan mereka. Awal tahun 1880-an juga menjadi saksi diperkenalkannya lensa silinder unik yang dirancang untuk mengoreksi astigmatisme. Pada abad ke-20, kacamata mulai berubah dari kebutuhan penglihatan menjadi aksesori fashion. Berbagai macam bingkai dengan berbagai bentuk, bahan, dan warna mulai membanjiri pasar sehingga pemakainya dapat memilih kacamata yang sesuai dengan bentuk wajah, warna mata, atau bahkan pakaian mereka. Ambil contoh Theodore Roosevelt, dia menggunakan kacamata tanpa gagang yang tetap terpasang dengan penjepit hidung. Meskipun kacamata ini sudah ketinggalan zaman karena diasosiasikan dengan generasi yang lebih tua, kacamata ini cukup populer pada masa itu. Pencetus perubahan yang sesungguhnya adalah munculnya plastik yang kokoh. Bingkai tidak lagi harus bergantung pada kayu, logam, atau tanduk. Plastik dapat dibentuk menjadi berbagai macam bentuk dan ukuran. Abad ke-20 juga merupakan masa kemunculan kacamata hitam. Meskipun idenya lahir di Asia pada abad ke-12, kacamata ini pada awalnya dimaksudkan untuk menutupi ekspresi para hakim di pengadilan, bukan untuk meningkatkan penglihatan atau melindungi dari sinar matahari. Beberapa produsen bermain-main dengan lensa berwarna, tapi bukan untuk alasan perlindungan. Namun tak lama kemudian, kacamata hitam berwarna menjadi populer untuk sensitivitas cahaya karena kondisi medis tertentu. Tren ini cepat menyebar dan pada akhir tahun 1940-an, kacamata hitam diproduksi secara massal, tidak hanya untuk melindungi dari sinar matahari, tapi juga untuk mengurangi silau. Tahun 80-an menghadirkan lensa plastik yang tidak mudah pecah dan dapat dibuat lebih ringan dan lebih tipis daripada lensa kaca. Inovasi tidak berhenti sampai di situ. Saat ini, kita memiliki kacamata dengan lapisan pelindung yang mengurangi silau dan memblokir sinar UV yang berbahaya. Meskipun hal ini menarik, penemuan yang tak kalah menarik lain berkaitan dengan persentase orang yang terpengaruh oleh masalah penglihatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa rabun jauh atau miopia tidak tersebar luas di masa lalu seperti saat ini. Kenyataannya kita telah melihat peningkatan jumlah orang yang didiagnosis dengan kondisi ini. Proyeksi bahkan menunjukkan bahwa pada tahun 2050, tiap 2 orang di planet ini mungkin rabun. Satu studi khusus menunjukkan bahwa miopia sekarang berdampak pada lebih dari 2 kali lipat jumlah anak-anak di Inggris dibandingkan dengan tahun 60-an. Selain itu, di beberapa wilayah Asia, situasinya bahkan lebih parah. Sementara para dokter dan peneliti di seluruh dunia mencoba mencari tahu akar penyebab masalah ini, beberapa orang menyebutnya sebagai sebuah epidemi. Ada banyak teori dengan beberapa yang menyalahkan genetika atau banyaknya waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dan membaca. Tapi ada juga ilmuwan lain yang melihat adanya hubungan antara anak-anak yang kurang bermain di luar ruangan dengan kemungkinan terkena miopia. Terlepas dari hal yang memicu situasi ini, dapat dikatakan bahwa miopia mungkin tidak berdampak pada banyak orang di masa lalu seperti sekarang ini. Penemuan kacamata untuk rabun jauh yang relatif baru menunjukkan bahwa rabun jauh bukanlah masalah yang mendesak di masa lalu.
Mungkin orang-orang menemukan cara untuk menyesuaikan gaya hidup mereka untuk mengelola rabun jauh dengan lebih baik. Atau mungkin ada penekanan yang lebih besar pada pencocokan pekerjaan dengan kemampuan visual orang daripada mencari solusi teknologi untuk menyamakan kedudukan.